binatang, di mana Yesus melarang? Kamu sudah berapa kali jelas di firman Tuhan kita nggak ada larangan atau tidak ada. Nggak ada kan? Nggak ada larangan, tidak ada. Kan menyatakan mereka salah kan? Iya, kita bukan hakim atas hidup mereka loh. Iya, intinya berdasarkan iman Kristen. Siapa yang menyuruh kamu? Aku punya hujah. Aku punya hujah menyatakan mereka salah berdasarkan hukum Islam, mereka salah. Kalau berdasarkan hukum Kristen, kau nggak punya hak menyatakan mereka salah kan? Iya, artinya berarti tunggu. Berarti pendetanya nggak salah kan? Tapi siapa yang menyuruh saya menjadi hakim atas mereka? Kamu yang menyuruh saya menjadi hakim. Saya tidak minta kamu menjadi hakim atas mereka. Ya justru itu, saya juga nggak bisa menghakimi mereka. Pandangan imanmu, Dinda, pandangan imanmu. Kalau iman kita jelas ini pelanggaran. Nah, pelanggaran kau bilang lagi dengan hukum. Betul. Kau salahkan mereka tanpa. Iya, bahwa manusia itu diciptakan sejenis, berlainan jenis. Yang berlainan jenis ini baru disahkan sebagai pasangan, bukan sejenis, tetapi yang harus berlainan jenis. Dinda, binatang pun diciptakan berbeda jenis. Tapi adakah hukum yang melarang binatang kawin dengan binatang yang sejenis? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya artinya binatang pun diciptakan dari dua jenis, laki dan perempuan. Betul. Ya kan? Laki-laki dan perempuan. Tapi adakah hukum yang mengatur binatang nggak boleh dia kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Adakah hukum yang mengatur itu? Binatang aja tahu ya. Binatang, jangan bilang lengkap. Oke, binatang aja tahu. Yang binatang laki-laki dan binatang laki-laki, dia tidak akan pernah salah kamu. Itu binatang aja. Dia nalurinya. Binatang ada yang kawin sama laki-laki, laki sama laki. Contoh B2. Oh, saya nggak pernah tahu itu. Melakukan hal itu. Saya nggak pernah tahu itu ya. Hal itu gitu loh. Jangan kau bilang binatang nggak mau melakukan itu. Kera betul Bang Ani. Kera melakukan itu. Makanya kau explore lah. Makanya kau bilang kalau binatang tidak ada aturan yang mengikat mereka nggak boleh melakukan hal itu. Kalau binatang, ketika dalam imanmu tidak ada aturan secara eksplisit melarang perbuatan gini, maka seakan-akan iman kau tuh mirip sama air. Kalian tuh mirip dengan. Jadi kamu anggap kalau berarti kamu samakan ini orang yang gambar itu sama dengan binatang dong, gitu ya? Sama lah sama kau juga, sama dengan kau juga yang memiliki hujah untuk menyalahkan mereka. Berarti secara tidak langsung kamu samain itu, kamu sendiri yang menghakimi mereka dong kalau gitu. Kalau berdasarkan iman Islam kan saya bilang, itu kan ada aturannya secara eksplisit, Dinda. Kalau di klien kan nggak ada aturannya, maka kau nggak punya hak untuk mengatakan pendetanya salah. Gitu kalau Tuhan tidak menulis, terus akan-akan Tuhan yang salah, kitab kita yang salah. Aneh kan ini. Ketika Tuhanmu tidak melarang, seakan-akan dengar gini Dinda, ketika Tuhanmu tidak melarang, ada umat Tuhanmu yang melakukan hal ini, dosa nggak dia? Jelas itu pelanggaran, jelas itu dosa lah. Dosa nggak dia? Kalau kamu tunjuk sebagai hakim, saya katakan itu berdosa. Berdosa dengan hukum apa kau nyatakan dia dosa? Ya ini kan tidak wajar. Loh, tidak wajar berdasarkan pemikiranmu atau berdasarkan ketentuan dalam agamamu? Ya ketentuan dalam pikiran saya dan agama saya dong. Nah, ketika kau menggunakan ketentuan dalam agamamu, di mana tertulis dalam Bible? Udah jelas manusia itu kawin di mana? Jelas manusia diciptakan laki-laki itu berpasangan, laki-laki itu laki-laki. Itu prasangkaanmu saja. Oh, itu bukan perasaan. Firman Tuhan katakan
Dengar lu Dinda, kalau kau bawa perasaanmu, kau akan gontok-gontokan sama ketiga orang Nggak ini. bisa. Bukan Gontokan perasaan. sama orang ini juga gitu loh. Nggak boleh kalau Manusia- aku bilang pula aku salah. kata Manusia. dia. Gak perlu Tuhan harus menulis itu. Janganlah nikah kawin laki sama laki. Nggak perlu Tuhan tulis itu. Kita udah punya logika, kita punya adat, kita punya etika juga. Kita percaya itu. Nggak perlu Tuhan tulis, kita udah tahu. Mana bisa, berarti kamu bersetuju. Kalau Tuhan tidak perlu melakukan itu, maka akan ada ya gimana ya? Maka akan ada perdebatan di antara kalian tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Hah? Apa yang kau pikirkan menurutmu benar, tapi apa yang mereka ini lakukan menurut mereka benar. Jadi kebenaran itu yang mutlak itu, kebenaran yang mutlak itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Terus? Itulah makanya Tuhan itu membuat Jadi aturan. Saya jadi- tanya, ketika kita bawa aturan dalam imanmu, adakah Tuhanmu melarang ini? Adakah Yesus melarang ini? Kalau sesuatu yang sudah jelas penyimpangan, itu benar-benar penyimpangan. Hukum sudah berlaku bahwa laki-laki harus hidup sejenis. Tidak bisa sejenis kan untuk Yang penting menurut prasangkamu ya. Bukan. Gitu ya. Kau paksakan harus ada kitab ini, harus menulis secara detail, harus ada gitu. Nggak bisa Ya jelas lah, kalau nggak ada larangan di dalam Bibelmu, jangan kau katakan orang dia berdosa. Terus, nggak bisa, jelas. Nggak mungkin kalau kita bilang ini nggak berdosa, terus umat Kristen boleh melakukan kayak gini, gitu maksudmu? Nah berarti kau berarti mau menjadi Tuhan kalau kayak gitu. Oh, nggak bisa. Udah jelas ini kan pelanggaran, ini kan tidak wajar, ini penyimpangan. Tuhanmu aja nggak ngelarang kok. Tuhanmu aja nggak ngelarang kok, kau mulai ngelarang. Artinya kamu setuju dong dengan apa yang mereka lakukan ini, bro? Nah, bro, cair bro. Ayo, bro. Akhirnya kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan Iya, ini. ya. Aku berkali-kali katakan kalau Berarti kamu setuju dong, kita nggak setuju. Dengar dulu, kalau kau tanya sama aku, hukum Islam jelas melarang ini, eksplisit tertulis larangan itu tadi. Kalau aku tidak setuju, aku bisa punya hujah gitu loh untuk menyalahkan mereka. Persoalannya Tuhan kau sama Tuhan dia kan sama. Tuhan mereka ini tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulullah gitu loh. Tuhan sama Tuhan dia sama gitu loh. Kenapa kau salahkan dia sementara Tuhan kau aja nggak pernah nyalahkan dia? Sejak penciptaan manusia, Tuhan sudah menciptakannya berpasang-pasangan. Kok berpasang-pasang? Memang Adam dan Hawa, laki dan perempuan itu yang bukan Adam dengan Adam yang Tuhan ciptakan pertama kali, atau Hawa dengan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dengan Adam, laki-laki dengan perempuan. Oke. Itu Kalau dasar dia, kita. kalau mereka berdua ini mau berpasangan perempuan sama perempuan, salah rupanya dalam iman Kristen. Oh jelas, pelanggaran, jelas di mana salah. kesalahan? Di mana ketentuan itu tertulis? Di ketentuan itu kan bahwa beranak cuculah. Di mana tertulis? Saya tanya, ketentuan itu di mana tertulis? Bukan berarti nggak ada, bukan berarti tidak tertulis terus. Bukan. Kita boleh juga ini pertanyaan yang ya Gini berarti Dinda gini. secara eksplisit, Tuhan tidak melarang, tetapi yang namanya, Ya tidak melarang, udah habis. tetapi ini penyimpangan ini. Loh, atas dasar Ini apa kok penyimpangan. katakan Tuhan kok aja nggak ngelarang kok. Berarti kamu setuju dengan apa yang lakukan. Silakan teman-teman, 1.300 Bang Faruk suka ini 1.100 orang. Dia setuju dengan apa yang mereka lakukan di belakang ini. Ya oke, nggak apa-apa. Berkali-kali aku bilang di jiwa Iya. ya, di dalam iman Islam ada poin-poin hukum dalam Islam di mana ini dilarang. Bahkan hukumannya berat perbuatan ini. Jadi kalau aku menyalahkan dia, aku nyatakan salah. Tapi ketika aku menyatakan dia salah, tidak berdasarkan prasangkaanku saja atau keinginanku, tapi ada hukum yang ku hadirkan untuk menyalahkan dia. Kalau kau kan nggak punya hukum, orang Tuhan kau nggak ngelarang.
Berarti ketika ada umat Kristen atau oknum Kristen seperti Bapak Pandita ini melakukan hal itu, nggak boleh kau salahkan. Dong, cair Bang Muhammad. Nggak bisa disalahkan. Kau yang gua bilang Berarti nggak kamu boleh yang menyalahkan. setuju. Kalau Berarti kami kau- menyalahkan, aku menyalahkan. Kalau kau nggak boleh menyalahkan. Kamu paksakan Karena kalau- apa? Karena Tuhan kau tuh nggak ngelarang. Kamu memaksakan untuk Tuhan kita nggak menyalahkan, tapi kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan ini. Nah, Berarti kan? itu berarti kau nggak sehat lagi diskusimu. Bukan. Sudah Tapi- berkali-kali lisanku mengatakan, aku tidak setuju dalam iman Islam ada ketentuannya jelas gitu. Tapi kalau Tapi kita bukan- Tuhan kau kan nggak ngelarang, ya kan? Berarti kau tak punya hujah menyalahkan pendeta ini. Gitu loh. Ketika pendeta ini membuat pengajaran seperti ini untuk menggait umat-umat yang LG tungki kayak gini, nggak boleh kalian salahkan. Nah, jangan salahkan juga orang-orang di luar Kristen memandang bahwasanya perkawinan kayak gini bagian dari ajaran Kristen. Jangan kalian salahkan kami. Karena apa? Karena kalian sendiri pun tak berani atau tidak memiliki hujah untuk menyatakan perbuatan ini salah. Gitu. Bro, mau dikasih tahu ya, saya ngomong dulu. Tidak semua peristiwa atau hukum-hukum yang berlaku di dunia harus ditulis secara eksplisit, secara langsung gitu, bro. Tuhan, kalau mau ditulis secara hukum semuanya nggak cukup kita 338.800 sekian ayat itu tak akan banyak lagi. Alkitab kita akan setebal apa kalau semua harus dicatat semuanya. Nah, Hukum-hukum jelas. ketika kejadian kayak gini dengan hukum apa mau salahkan dia? Ini pelanggaran etika ini. Nah, Ini sudah jelas ini kejadian pelanggaran kayak etika. gini Kita nggak manusia boleh normal aja. gitu. Nggak boleh gitu. Etika Berarti kamu setuju. Yang saya tanyakan hukum Tuhan kau ada nggak? Kalau Nggak hukum ada, kita kan? jelas bahwa bukan, tapi manusia diciptakan berpasangan, bro. Masa nggak ngerti lagi itu? Kita Nggak ada, kaji di Tuhan di mana nggak tertulis ada, itu manusia nggak diciptakan ada lembaga berpasangan. perkawinan, tidak Kalau ada lembaga menurut perkawinan kau, yang ya, kalau menurut kau berpasangan itu laki-laki dan perempuan, menurut dia pasangan itu perempuan sama perempuan, siapa yang benar, siapa yang salah? jelas kita pakai data, jelas kita pakai. Di mana datanya? Yesus saja nggak pernah menyampaikan kepada kalian, kawinlah kau sama laki-laki, laki-laki kawin sama perempuan, perempuan kawin sama laki-laki. Jangan kau kawini mama kandungmu, jangan kau kawini bapak kandungmu, jangan kau kawini saudara kandungmu, jangan kau kawini binatang. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. Yesus aja nggak ngelarang kok ngelarang kuda. Siapa kau? Jadi dengan arti kata lain, kalian itu bebas. Bebas. Kalau aku kau tanya, salah ini. Salah ini. Bahkan ketika aku menjadi umaro, pemimpin di sebuah negeri, aku bisa memberikan hukuman pada mereka berdasarkan hukum dari Tuhanku. Ada hukumnya. Nah, kalau kalian masih kutanya lagi salah atau benar ini, nggak bisa kau tentukan. Kalau lagi aku minta hukuman, hukuman apa pantas untuk orang ini? Kalau menurutku, kata kau. Aku tanya nanti orang lain. Kalau menurutku, binatang aja tidak akan mau sesama jenis. Apalagi ada manusia, Anda tahu. apalagi Kau manusia buka ya. itu. Oke, Kau aku buka kerake atau ensiklopedia, apa. Tapi Kau buka di YouTube itu. Oke. Ya, B2 itu dia. Aku dulu pernah pelihara B2. iya, B2 pungku. tapi itu B2 tidak bisa jadi barometer, itu bukan indikator. Dengar dulu Dinda. Jika pada saatnya dia kawin, nggak segera dia dikawinkan, dia akan nabrak kandang. Maka jika ada B2 di depan dia, mau laki mau perempuan, dia nggak perlu peduli, diterobos sama dia. Adakah hukum yang menyalahkan perbuatan dari B2 jantan itu? Nggak ada.
Karena memang Tuhan itu tidak memberikan hukum kepada binatang. Nah, ketika Tuhan kalian tidak menyampaikan kepada kalian hukum, kan seakan-akan kalian mirip sama mirip sama binatang. Kan mirip Kenapa kalian disamakan dengan Tuhan sudah percayakan manusia sudah dikasih etika, sudah dikasih akal sehat. Tuhan sudah dikaruniakan kepada manusia kepintaran, kepandaian. Kalau ada manusia melakukan hal semacam itu, berarti tinggal dia sendiri dengan urusannya dia. Dia merasa itu benar, ya silakan. Itu videonya dia. Jika dia bukan kamu itu kaitkan dengan Alkitab. Nggak ada. Alkitab sudah jelas. Firman Tuhan sudah jelas melarang. Ya, tidak sepakat dengan itu. Anda katakan, jika dia merasa itu benar, silakan. Maka dengan dalih itulah makanya pendeta ini berani mengawinkan laki perempuan sama perempuan. Tapi saya bilang bahwa penyesat akhir zaman ini akan menggunakan nama Yesus. Bisa jadi dia adalah penyesat yang menggunakan nama Yesus untuk memberkati orang-orang itu. Jelas itu. Jadi jangan berharap ini. Iya, artinya dia tidak mewakili. Dia juga tidak mewakili kekristenan loh, bro. Dia tidak mewakili iman kita. Dia tidak mewakili kekristenan. Oke. Coba kau sebutkan sama aku, di mana tertulis ketentuan-ketentuan dari ciri orang yang mengikuti kekristenan? Di mana tertulis rupanya? Maksudnya gimana? Tadi kau katakan dia tidak mewakili kekristenan. Atas dasar apa atau dengan hukum apa kau katakan dia tidak mewakili kekristenan? Adakah kekristenan mengatur di mana aturan itu datang dari Tuhannya yang tidak diperbolehkan perempuan kawin sama perempuan dan laki-laki kawin sama laki-laki? Ada rupanya aturannya? Kan nggak ada. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh. Tunggu dulu. Saya jawab dulu. Ini bukan Bani Israel, jangan kau katakan. Iya, tapi hukum-hukum ini masih tetap berlaku. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki bersetubuh dengan dia atau dengan perempuan. Mereka ini, Dinda, bukan Bani Israel. Mereka bukan Bani Yakub. Dia bilang nanti Ulangan 33 nomor 4. Itu hukum untuk Bani Yakub, bukan untuk kami. Kau paksakan pula hukum Bani Yakub sama Bani kami. Sama halnya gini, Dinda. Aku melakukan sebuah kesalahan, contoh. Aku membuang sampah di jalan sembarangan. Udah, sampah permen ku buang. Terus kau tangkap aku penjarakan aku. Dengan hukum apa? Hukum Jepang. Ya nggak cocok lah. Aku buang sampahnya di Indonesia, buang sampah permen. Malah kesalahkan aku, kau hukum aku, kau pidana aku dengan hukum Jepang. Nggak cocok. Nggak adil itu, nggak adil. Berarti sudah ada sentimen samamu, Dinda. Jadi persoalannya itu begini. Ketika kalian saja tidak memiliki perintah dan juga larangan, bagaimana mungkin kalian memiliki surga dan juga neraka? Sudah selesai. Sudah selesai. Ya udah selesai. Ketika kalian saja tidak memiliki perintah dan juga larangan, bagaimana mungkin kalian punya surga dan neraka? Karena tidak ada gajian bagi orang yang tidak bekerja. Tidak ada upah atas orang yang tidak berbuat apa-apa. Fix ya? Tidak ada aturan. Sama halnya seperti binatang. Tidak ada aturan juga. Hidupnya bebas. Mau masuk surga, bebas. Gitu ya. Kita naikkan lagi yang lain. Coba adik-adik ya, adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Saya Kristen, naik, bilang gitu. Oke, Raja.
Oke, Raj, selamat bergabung Raj. Halo Raj. Raj. Nggak ada suaranya bang, kita turunkan lah bang. Tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layarnya sampai di 200k teman-teman, biar jangan mentok kita teman-teman. Love orange-nya juga teman-teman ya, jangan lupa love orange-nya, jangan diturunkan. Udah mentok kau Dinda ya, udah lagi kau, udah punya abunya kau, kasihan abunya. Ada tadi yang tapping aku Karistin katanya. Mana tadi ya? Nah ini Duan. Oke Duan. Oke Duan. Selamat bergabung Duan. Islam Karistin. Kristen sejati udah, Bah. Oke, Adi, silakan ditanggapi dari kejadian ini. Tidak. Menurut aturan dalam iman Adi, siapa yang salah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kalau menurut kau, kalau apa nih, haji ke gua kah atau ke Mekah? Lo kok lari-lari kau? Kok kayak gini kualitas? Memang beginilah kualitas Oten ya, longor permanen. Tidak, kemarin kau belajar tuh jadi murid dulu baru bicara. Tanya apa? Jawabnya apa? Kutanya kau, ke gua kah atau ke Mekah? Gak usah sibuk kau ngurusin kayak gitu kalau kau masih punya Tuhan yang mati. Ketawa, ketawa. Aduh. Baru gimana? Aku Kristen. Ujung-ujungnya kayak gitu. Bentar teman-teman ya, aku telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah debat lucu ya antara Bang Farouk dengan orang Kristen. Memang Bang Farouk itu kalau menjelaskan orangnya seperti itu ya, suka guyon, dan memang Bang Farouk itu mantan seorang Kristen, jadi paham akan Bibelnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.